Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan rumah makan ayam penyet. Warung baru, rezeki deras. Tahun 2017, di pinggiran kota Kediri, Jawa Timur, sebuah warung makan kecil berdiri di pojok perempatan desa. Warung itu tidak besar, hanya beratapkan seng dan berdinding triplek. Pemiliknya, seorang pria bernama Suwarno, dulunya adalah kuli bangunan yang mencoba peruntungan di dunia kuliner. Ia membuka usaha ayam penyet dengan modal pinjaman koperasi desa. Istrinya, Bu Marni, ikut membantu di dapur. Hari-hari pertama berjalan biasa. Pengunjung datang, namun tidak ramai. Kadang hanya 2-3 orang dalam sehari. Rasa ayam penyet mereka memang enak, tapi tidak terlalu istimewa. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menyambar langit, Suwarno pergi keluar untuk mencari sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bisa membuat warungnya laris manis. Ia berjalan ke hutan kecil di belakang desa. Konon, di sana ada simpang 3 keramat yang dianggap angker. Orang-orang bilang, siapapun yang nekat melakukan ritual pesugihan di sana akan mendapat kekayaan luar biasa, tapi dengan syarat yang mengerikan. Suwarno membawa kemenyan, bunga 7 rupa, dan kepala ayam jantan hidup yang dibungkus kain hitam. Di bawah pohon beringin besar, ia membaca mantra dari buku tua yang ia beli dari seorang dukun misterius di pasar malam. Tak lama kemudian, angin berhembus dingin, dan suara mengerikan terdengar dari balik pepohonan. Sesosok bayangan besar muncul, tinggi, hitam legam, dengan mata merah menyala dan lidah menjulur panjang. "Kau ingin warungmu ramai, bukan?" Suara makhluk itu menggema. Suwarno yang ketakutan namun berambisi, mengangguk. "Tumbal pertama adalah ayam. Tapi bulan depan, kau harus berikan lebih, darah manusia." Suwarno diam. Ia pikir itu hanya bagian dari ritual. Ia menyerahkan kepala ayam dan membaca mantra terakhir. Makhluk itu menghilang dalam asap tebal. Keesokan harinya, warung ayam penyet Suwarno mulai didatangi banyak orang. Entah dari mana, tiba-tiba warungnya ramai. Antrean mengular. Orang-orang bilang rasa ayam penyetnya beda, gurih luar biasa, dan bikin ketagihan. Uang pun mengalir deras. Suwarno bisa mengganti atap seng dengan genteng, mengecat dinding, bahkan membeli kulkas dan etalase baru. Namun sejak malam ritual itu, Bu Marni sering mendengar suara cekikikan dan bisikan dari dapur saat malam menjelang. Dan yang paling mengerikan, ayam-ayam hidup yang dibelinya dari pasar sering ditemukan mati dengan leher patah dan mata melotot, padahal belum sempat disembelih. Warung itu kini mulai tumbuh, tapi ada harga mahal yang perlahan mulai menuntut. Tumbal pertama. 1 bulan berlalu sejak malam ritual pesugihan itu. Warung ayam penyet Suwarno kini menjadi pembicaraan satu desa. Bahkan warga dari kota datang jauh-jauh hanya untuk mencicipi rasa khas ayam penyet warung Wano. Setiap pagi, ayam hidup dikirim dalam jumlah besar. Tapi anehnya, Suwarno hanya menyembelih beberapa ekor. Sisanya ditemukan mati dengan luka mencurigakan, seperti digigit atau dicakar oleh sesuatu yang besar. "Mas, ini ayam-ayam kenapa semua mati begini? Kayak dicabik?" tanya Bu Marni suatu pagi. Suwarno hanya tersenyum tipis. "Biasa, mungkin kena penyakit." Tapi malam harinya, Suwarno tidak bisa tidur. Bisikan yang dulu hanya samar kini terdengar jelas. Suara makhluk itu kembali, bergaung di dinding-dinding kamarnya. "Sudah waktunya. Kau harus serahkan tumbal manusia. Jika tidak, nyawamu yang akan kuambil." Tubuh Suwarno gemetar. Ia tidak menyangka makhluk itu akan datang secepat ini. Tapi di balik ketakutannya, ia juga terobsesi dengan keberhasilan warungnya. Ia ingin punya cabang. Ia ingin masuk televisi. Ia ingin dikenal seluruh Jawa Timur. 3 hari kemudian, seorang pengamen jalanan bernama Rizky, yang biasa mampir ke warung untuk meminta nasi bungkus, menghilang. Orang-orang tidak terlalu memperhatikan. Rizky memang anak jalanan yang sering berpindah-pindah.
Tapi yang tahu, di malam sebelum hilangnya Rizky, Suwarno terlihat keluar dari rumah jam 2 dini hari, membawa karung besar dan cangkul. Esoknya, warungnya makin ramai. Rasa ayamnya makin enak, lebih gurih dan pedasnya pas. Orang-orang mulai menyebutnya ayam setan, saking bikin nagihnya. Tapi Bu Marni merasa ada yang berubah dari suaminya. Suwarno jadi lebih pendiam, matanya sering kosong menatap dinding, dan mulutnya kadang komat kamit sendiri. Dan malam itu, saat ia ingin buang air kecil ke dapur belakang, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Di belakang kulkas, ia menemukan baju lusuh milik Rizky yang sudah berlumur darah. Bu Marni tak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mencintai suaminya, tapi apa yang dilakukannya sudah melampaui batas. Warung mereka memang ramai, tapi rupanya darah yang membuat bumbu itu terasa begitu nikmat. Tetangga yang curiga. Kabar tentang warung ayam penyet Warung Wano semakin menyebar luas. Bahkan beberapa food vlogger lokal mulai berdatangan untuk mereview. Dalam waktu singkat, omzet Suwarno tembus puluhan juta per minggu. Namun di balik gemerlap keberhasilan itu, ada satu orang yang mulai merasa curiga. Pak RT Darsono, tetua lingkungan yang dikenal PK terhadap hal-hal gaib. Warung itu terlalu cepat sukses, padahal sebelumnya nggak ada yang spesial dari ayam penyetnya, kata Pak Darsono saat rapat RT. Dan anehnya, anak pengamen yang biasa ngamen di sana, tiba-tiba hilang. Warga sempat tak menghiraukan. Namun seorang ibu rumah tangga, Bu Erna, tiba-tiba menyela, "Saya juga merasa ada yang aneh, Pak. Waktu saya makan di sana, sambalnya beda. Ada bau amis, kayak bau darah mentah." Pak Darsono makin yakin. Ia memutuskan menyelidiki diam-diam. Suatu malam, ia melihat Suwarno keluar rumah membawa sesajen dan kemenyan, berjalan ke arah ladang kosong di belakang warung. Pak Darsono mengikuti dari jauh. Di sanalah ia menyaksikan Suwarno berlutut di bawah pohon pisang tua, sambil berbicara sendiri. Dari balik semak, samar-samar terdengar suara-suara mengerikan. Bukan hanya dari mulut Suwarno, tapi dari dalam tanah. Suara itu menggeram, menuntut, "Beri aku tumbal berikutnya, atau warungmu akan kutelan bersama jiwamu." Pak Darsono hampir saja pingsan. Tapi sebelum ia bisa kabur, Suwarno mendadak menoleh. Matanya merah menyala, senyumnya menyeringai, dan suaranya berubah berat. "Sudah sejauh itu kau ikut campur, Darsono?" Pak Darsono lari terbirit-birit. Esok paginya, ia mengumpulkan beberapa tokoh agama dan sesepuh kampung. Mereka berencana mendatangi Suwarno untuk menyelidiki lebih lanjut. Tapi malam sebelum rencana itu dilakukan, musibah terjadi. Pak Darsono ditemukan meninggal di teras rumahnya, dengan mata melotot dan mulut menganga penuh darah ayam mentah. Desa pun geger. Namun anehnya, saat itu juga, Suwarno membuka cabang kedua di kota Malang. Dengan senyum lebar dan wajah polos, ia berkata ke wartawan lokal, "Ini semua rezeki dari Allah." Tapi di balik senyum itu, matanya menyimpan kegelapan yang makin dalam. Sang ustaz dan dukun saingan. Setelah kematian Pak Darsono yang misterius, suasana kampung berubah mencekam. Warga tak lagi berani keluar malam. Bahkan beberapa pelanggan tetap warung ayam penyet mulai menghindar, merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Tapi warung tetap ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Bu Marni makin takut. Ia sering mendengar suara-suara mengerikan dari dalam dapur. Lolongan, tangisan, bahkan jeritan anak kecil yang seolah datang dari wajan gorengannya. Sementara itu, di kota sebelah, seorang ustaz muda bernama Ustaz Fikri mendengar kabar mengenai warung yang mendadak sukses dan diiringi kejadian mistis. Ia datang ke desa itu atas permintaan beberapa warga yang sudah tak tahan hidup dalam ketakutan. Ustaz Fikri bersama seorang dukun tua bernama Ki Sabdo memutuskan menyelidiki. Ki Sabdo bukan dukun sembarangan. Ia dulunya dikenal sebagai penantang pesugihan dan sering menangkal santet. Ia juga tahu bahwa kekuatan makhluk yang dipakai Suwarno bukan makhluk biasa, tapi jin Tumenggung.
Jin pemangsa jiwa yang hanya bisa dipuaskan dengan darah manusia. Kalau dia sudah memberi lebih dari 2 tumbal, berarti kekuatannya semakin kuat. Tapi kalau tumbalnya dihentikan, maka pesugihan itu akan memakan tuannya, ujar Ki Sabdo. Mereka berdua pun menyusun rencana, menyamar sebagai pelanggan dan mencari celah untuk mengungkap sumber kegelapan dari dapur warung itu. Saat mereka makan di warung, Ki Sabdo diam-diam menanam paku kuningan yang telah dimantrai di bawah meja. Ustaz Fikri membaca doa dalam hati. Saat itu pula, suasana warung berubah. Pelayan-pelayan yang tadinya ramah tiba-tiba membeku, dan beberapa pelanggan muntah darah. Tapi yang paling mencolok, Suwarno muncul dari dapur, wajahnya seperti membara, mata menyala merah, dan kulitnya mengelupas perlahan seperti terbakar dari dalam. Apa yang kalian lakukan di sini? Kalian pikir bisa melawan kekuatan dari Tumenggung? Ruangan mendadak gelap. Angin bertiup kencang, dan bau amis menyebar. Ustaz Fikri langsung melempar air doa yang dibawanya. Jin hitam besar muncul di balik asap di langit-langit warung. Jeritan terdengar dari semua arah. Warung itu berubah seperti neraka kecil. Ki Sabdo menggertakkan gigi. Kita belum cukup kuat, kita butuh waktu. Tapi dia pasti akan jatuh saat waktu tumbalnya tiba. Malam itu, Ki Sabdo dan Ustaz Fikri mundur sementara. Tapi mereka bersumpah akan kembali. Dan di saat yang sama, Suwarno mulai merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia sering mimpi buruk, melihat jasad-jasad yang pernah ia korbankan datang menghampiri. Wajah Rizky, Pak Darsono, dan lainnya menatapnya dengan mata kosong dan mulut penuh darah. Ia tersadar, sekali masuk ke perjanjian ini, tak ada jalan keluar. Cabang malang dan mimpi buruk. Setelah insiden di warung pusat, Suwarno mulai mengalihkan fokus ke cabang barunya di Kota Malang. Lokasinya lebih besar, lebih modern, bahkan sudah bekerja sama dengan aplikasi ojek online. Pelanggan membludak setiap hari, tapi semakin besar warungnya, semakin besar pula teror yang ia alami. Setiap malam, Suwarno dihantui mimpi yang sama. Ia berada di dapur, menggoreng ayam, tapi darah yang keluar dari daging itu bukan darah ayam, melainkan darah manusia. Dagingnya pun tampak seperti tangan, paha, bahkan kepala. Wajah-wajah para tumbal muncul dari dalam wajan, berteriak, "Kembalikan nyawa kami!" Suwarno terbangun dengan keringat dingin. Tapi ketika ia memandang ke cermin, bayangan di dalamnya tidak menyerupai dirinya, melainkan sesosok makhluk dengan tanduk hitam dan mata melotot. Di warung cabang Malang, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pelanggan tiba-tiba kerasukan, pelayan kesurupan, dan yang paling mengerikan, seorang kurir online ditemukan meninggal di toilet belakang dengan kondisi tubuh terpotong seperti daging ayam. Polisi mengira itu pembunuhan berantai, tapi tak ada bukti. Semua CCTV mati malam itu. Bu Marni, yang kini lebih sering mengurus warung pusat, mulai terpuruk dalam ketakutan. Ia tahu suaminya sudah terlalu jauh. Ia mencoba melapor ke tokoh agama desa, tapi mendadak ia mimisan hebat dan pingsan selama 3 hari setelah itu. Sementara itu, Ustaz Fikri dan Ki Sabdo mempersiapkan ritual besar. Mereka menghubungi seorang santri indigo bernama Ilham, yang bisa melihat dunia gaib secara jelas. Ilham mengonfirmasi bahwa di kedua warung milik Suwarno telah berdiri gerbang gaib, tempat jin-jin dari dunia bawah keluar dan menyerap energi manusia. Gerbang itu harus ditutup sebelum malam bulan mati, karena jika dibiarkan, jin Tumenggung akan benar-benar berinkarnasi dalam tubuh Suwarno. Kalau dia sampai menjadi wadah penuh, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Ia akan jadi manusia pemangsa manusia. Ilham, Ustaz Fikri, dan Ki Sabdo sepakat, malam bulan mati mereka akan lakukan ritual penghentian. Namun Suwarno, di tengah terornya, justru mulai menikmati kekuatan itu. Kini ia bisa memerintah bawahannya tanpa bicara, membuat orang tunduk hanya dengan tatapan. Ia merasa dirinya bukan manusia biasa lagi. Tapi yang ia tidak tahu, tumbal berikutnya akan memintanya kembali. Tumbal yang menuntut balas.
Malam bulan mati tinggal 2 hari lagi. Suasana di 2 warung ayam penyet milik Suwarno terasa lebih gelap dan berat. Pelanggan tetap datang, tapi beberapa mengaku setelah makan, mereka mengalami mimpi buruk, muntah darah, bahkan ada yang dirawat karena kesurupan. Suwarno makin gelisah. Wajahnya pucat, tubuhnya makin kurus, tapi matanya merah menyala seperti tak pernah tidur. Ia sering berbicara sendiri. Kadang tertawa histeris, kadang menangis seperti anak kecil. Mereka semua datang. Mereka semua minta ganti. Aku cuma ikut perintah. Malam itu, Bu Marni tak tahan lagi. Ia membuka kamar belakang yang selalu dikunci Suwarno. Di sana, ia menemukan ruangan ritual penuh darah, tengkorak hewan, dan pakaian milik para korban. Di tengah ruangan ada cermin besar, dan di dalamnya bukan bayangan Bu Marni, tapi wajah Suwarno yang sedang tertawa seram, dengan tubuh penuh luka dan mata melotot. Tiba-tiba cermin itu pecah sendiri, dan suara dari balik dinding terdengar mengerikan. Kau tahu, suamimu bukan manusia lagi. Bu Marni berlari ketakutan. Ia ingin pergi, tapi setiap langkah keluar dari rumah, tubuhnya seolah ditarik kembali. Gerbang rumah terkunci sendiri. Udara terasa membeku. Ia terjebak dalam rumah milik pesugihan. Sementara itu, di tempat berbeda, Ustaz Fikri, Ki Sabdo, dan Ilham sudah bersiap. Mereka membawa benda-benda ritual, air doa, dan sesajen khusus untuk menutup gerbang gaib. Ilham melakukan meditasi dan tiba-tiba menangis. Korban terakhir, bukan orang asing. Tumbal selanjutnya adalah istrinya sendiri. Jin itu ingin Bu Marni, darah perempuan yang tinggal di rumah inti pesugihan. Ustaz Fikri langsung tersentak. Mereka harus menyelamatkan Bu Marni sebelum malam bulan mati. Jika tidak, Suwarno akan membunuh istrinya sendiri untuk memperkuat perjanjian terakhir. Di sisi lain, Suwarno mulai kehilangan kendali. Tumenggung, jin yang bersemayam dalam dirinya, kini bisa berbicara lewat mulutnya. Marni, darahmu akan menyempurnakan segalanya. Warung kita akan jadi kerajaan. Dengan parang di tangan, Suwarno berjalan mendekati istrinya yang sedang gemetar di pojok dapur. Tapi saat ia hendak mengayunkan senjata, brak! Pintu belakang rumah terbuka. Ustaz Fikri dan Ki Sabdo masuk membawa cahaya dari lentera doa dan langsung membaca ayat-ayat suci. Jin Tumenggung menjerit dari dalam tubuh Suwarno. Tubuhnya menghitam, kulitnya terkelupas seperti arang, dan suara lolongan terdengar dari dalam perutnya. Kalian terlambat. Ritual telah dimulai. Ilham menggenggam paku kuningan dan menusukkannya ke tanah dapur. Gempa kecil terjadi. Warung retak. Dapur mulai terbakar. Jin-jin mulai melompat dari dinding dan langit-langit, melolong, menyambar ke segala arah. Tapi perang belum selesai. Malam bulan mati tiba, dan perjanjian terakhir akan ditentukan. Perjanjian darah terakhir. Malam itu, suasana rumah utama Suwarno berubah seperti dunia lain. Angin kencang berhembus tanpa arah, api muncul dari lantai tanpa membakar apapun, dan suara-suara dari alam gaib bergema dalam ruangan. Jin Tumenggung mulai memperlihatkan wujudnya. Sesosok makhluk tinggi, hitam legam, bertanduk 3, dan bermata merah menyala. Tubuh Suwarno sudah nyaris tidak bisa dibedakan lagi dengan manusia. Kulitnya terbelah-belahkan, mengeluarkan asap, dan darah hitam menetes dari setiap pori-porinya. Ia tertawa, tapi bukan dengan suara manusia. Itu suara jin yang telah menyatu sepenuhnya dalam dirinya. Kalian pikir bisa menyelamatkan perempuan ini? Terlambat. Tumbal sudah ditetapkan. Bu Marni, yang terikat di tiang bambu hitam, menangis tanpa suara. Mulutnya terkunci gaib. Air mata bercampur darah mengalir di pipinya. Ki Sabdo menggenggam sebuah botol kecil berisi minyak zafaron yang telah dimantrai, lalu melemparkannya ke arah Jin Tumenggung. Boom! Ledakan cahaya putih membuat makhluk itu menjerit. Beberapa bagian tubuhnya meleleh, tapi tidak mati.
Ustaz Fikri membaca ayat-ayat suci, suaranya lantang menembus suara lolongan gaib. Ilham, yang berdarah campuran keturunan kiai dan pawang jin, memasuki trans spiritual. Ia memanggil penjaga gaib dari pihak putih, sesosok lelaki berjubah putih dan membawa tongkat cahaya, untuk membantunya menutup gerbang jin. Namun jin Tumenggung tidak tinggal diam. Aku adalah darah dari darah. Aku adalah dendam dari zaman Majapahit. Kalian tak bisa menghapusku hanya dengan doa. Makhluk itu melesat ke arah Ilham, mencengkeramnya. Tapi saat itu, Bu Marni berhasil membebaskan diri sedikit. Dengan tangan gemetar, ia memegang kalung milik almarhum anak mereka, Rizky. Kalung itu mengandung doa-doa yang dulu diberikan oleh seorang ustaz. Ia lemparkan kalung itu ke arah Suwarno. Saat kalung menyentuh dada Suwarno, tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, kesadarannya kembali. Marni, tolong, aku, keluarkan aku dari neraka ini. Suwarno menangis. Tapi Tumenggung memaksanya mengambil parang yang telah ditanam kutukan dan diarahkan ke leher Bu Marni. Ustaz Fikri segera membaca doa pelebur pesugihan. Ki Sabdo menusukkan tongkat tanah keramat ke tengah ruangan, titik pusat kontrak pesugihan. Getaran semakin kuat. Lantai terbuka. Dari lubang itu muncul api dan tangan-tangan hitam yang menarik tubuh Suwarno ke dalam. Kalian pikir aku bisa dibakar? Aku abadi, jerit Tumenggung dari dalam tubuh Suwarno. Tapi tubuh Suwarno terbakar sendiri. Ia meronta-ronta, namun tak bisa lari dari kontraknya sendiri. Dalam kobaran api dan jeritan neraka, ia tenggelam ke dalam lubang. Lubang itu tertutup kembali seperti tak pernah ada. Hening. Warung ayam penyet runtuh seluruhnya ke tanah. Tak tersisa apa-apa kecuali abu dan puing-puing. Bu Marni diselamatkan. Ustaz Fikri dan Ilham mengalami luka ringan, dan Ki Sabdo pingsan karena kehabisan tenaga. Namun malam itu, langit desa terlihat lebih terang. Angin terasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, tak ada mimpi buruk. Arwah yang tak pernah pergi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Warung ayam penyet milik Suwarno tinggal cerita lama yang tak ingin diulang siapapun. Lokasinya kini dipagari dan dibiarkan terbengkalai. Namun rumor beredar. Setiap malam Jumat Kliwon, ada suara orang menggoreng ayam dari reruntuhan bangunan itu. Kadang disertai bau amis dan tawa lirih dari balik dinding. Orang-orang percaya, meski tubuh Suwarno telah ditelan pesugihan, rohnya belum benar-benar pergi. Bu Marni kini tinggal di luar kota. Ia hidup sederhana, mendekatkan diri pada agama, dan berusaha menebus kesalahan masa lalu. Suatu malam, ia bermimpi. Ia melihat Suwarno duduk di depan tungku, dengan tubuh gosong dan wajah yang meleleh, tapi masih tersenyum. Warung kita ramai lagi, Marni. Ayo masak, 1 porsi ayam penyet, untukmu. Bu Marni terbangun dengan napas berat. Dan dari arah dapur rumah barunya, bau ayam goreng tercium pelan-pelan. Tamat.